Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Kita masih berada di Masjid Jami Kemang, Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan tema kita hari ini berkaitan dengan pajak. Tema kita adalah mengelola pajak dengan amanah. Langsung kita akan mendengarkan tausiah dari Bunda Yati. Temanya adalah pajak dalam Islam. Silakan Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi minum kopi, habis minum kopi nggak boleh marah. Kita ngaji lagi di Kalam Hati sama ibu-ibu berkerudung merah. Baik ibu sekalian, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guru-guru kita yang mulia dan host yang luar biasa, alhamdulillah Mas Dude, ada Abi Taufik, ada juga Ustadz Syahdan. Kali ini paparan untuk melanjutkan dari apa yang disampaikan guru kita Ustadz Syahdan, bagian Bunda adalah bagaimana perspektif pajak dalam Islam. Pemirsa Kalam Hati di seluruh penjuru tanah air dan ibu-ibu yang hadir di sini, Al-Quran tidak secara eksplisit menyebut pajak. Ibu pernah buka ayat tentang bagaimana pajak? Tidak ya, tetapi ada bagaimana ketika beberapa hal yang diambil dari masyarakat, dari warga untuk kemakmuran bersama, untuk kemaslahatan bersama. Yang pertama kita kenal dengan dalam agama kita kewajiban berzakat. Zakat ini adalah menjadi aset besar. Di masa Rasul inilah aset besar yang dimiliki umat Islam. Di mana Rasul mewajibkan umat Islam yang telah memenuhi nisab hartanya berkewajiban mengeluarkan zakat. Karenanya itu di dalam Islam regulasi keuangan, regulasi pemasukan negara itu dari 3 aspek. Yang pertama zakat. Zakat ini adalah distribusinya dari masyarakat dan kemudian penyalurannya kepada masyarakat dengan mustahik yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Maka lain halnya ketika kita bicara tentang pajak. Pajak ada juga kesamaannya yang kita kenal di dalam Al-Quran. Maka ada istilah apa yang dikatakan atau pengambilan lain yaitu dalam bentuk jizyah. Jizyah yaitu adalah setoran atau pembayaran yang dibayarkan kepada negara bagi orang-orang non-muslim yang tinggal di negara muslim yang tujuannya adalah sebagai kontribusi mereka mendapatkan perlindungan dari kepemimpinan muslim pada saat itu. Ada juga harta yang dikatakan harta pai. Ada ghanimah. Kalau ghanimah harta yang diperoleh dari rampasan perang. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ekspansi dan musuh tunduk kepada pasukan kaum muslim, maka ada nilai yang diambil dari orang-orang yang menjadi musuh kaum muslimin dengan ramah, dengan segala kebaikan dan dengan keridoan ada harta yang diperoleh. Yang kemudian yang ketiga adalah pai. Kalau pai tanpa peperangan. Nah ketiga harta ini di masa Khalifah Umar bin Khattab dikelola dalam Baitul Mal. Baitul Mal ini sama fungsinya, distribusi untuk keuangan negara. Adapun kalau kita katakan pajak, ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, pajak mulai secara terstruktur itu pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Kenapa? Karena ketika kas negara menjadi kosong, kas negara kosong dan keadaan negara darurah, pemimpin khalifah berhak mengambil pajak dari masyarakat, dari warga dalam tanda kutip hanya dibebankan kepada mereka yang kaya. Hanya dibebankan kepada mereka yang berpunya. Tidak kepada mereka yang tidak mampu untuk membayarnya. Namun itu pun ada ketentuannya. Dalam syariat, pajak boleh diambil oleh pimpinan dengan kriteria yang pertama, tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Jadi diambil dari uang bersama, digunakan untuk kepentingan bersama. Maka ketika sekarang di Indonesia berlaku ketentuan pajak yang kita sudah bayarkan, yang kata Ustadz Syahdan tadi walaupun kita bayarnya mungkin agak berat-berat, kenapa? Di sana ada unsur yang wajib kita pakai juga ibu.
bahwa ketika kita berada di dalam negara Republik Indonesia, selama penyaluran pajak itu benar, pengelolaannya dikelola secara jujur, terbuka dan transparan, tidak membebani rakyat, maka ketaatan itu muncul pada kita dengan prinsip atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada ulil amri, jika sudah ada penetapan pajak, wajib kita ikuti, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak memberatkan rakyat. Kenapa? Ini pernah terjadi di masa Rasul SAW, ketika ada utusan para sahabat secara kolektif. Nah, Rasul memungut pajaknya ini atau mengambil sesuatu dari seseorang yang di bawah kuasaan wilayah Islam, diutus satu orang ibu untuk membangun secara kolektif dan ditanyakan dulu, apakah ada di antara mereka yang kau tarik pajaknya padahal mereka kesulitan untuk hidup sehari-hari. Jika hal itu terjadi, maka Rasul menyuruh kolektor itu mengembalikannya. Tidak berhak kita mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain, apalagi mengambilnya menyulitkan dan menyusahkan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah, dalam konsep pajak menurut Islam bukan sesuatu yang haram, tetapi itu perkara yang boleh ijtihadi selama beban itu tidak menimpa kesulitan kepada rakyat. Yang kedua, selama pajak itu dikelola dengan baik dan benar atas prinsip kejujuran, keteladanan para pengelola. Dan yang ketiga, maslahatnya dana pajak itu untuk kepentingan umat yang dirasakan oleh masyarakat. Kan kita seneng ya Bu ya, kalau bayar pajak ada buktinya ya Bu. Iya, sama aja ketika kita memberi sesuatu ada pula yang kita terima. Karena itulah prinsip kehidupan, ada memberi, ada menerima. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi wajib pajak yang taat dan juga pemimpin-pemimpin yang mengelola pajak menjadi pihak pengelola yang amanah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Jadi kata kuncinya adalah tidak membebani rakyat. Kemudian pengelolaannya harus baik juga Bunda ya. Makanya sedih banget kalau kita dengar uangnya nggak sampai ke rakyat, diselewengkan, itu kita sedih banget. Mudah-mudahan semuanya yang mengelola Allah berikan amanah yang baik. Mudah-mudahan Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita mendengarkan tausiah berikutnya dari Abi Pantun dengan tema jangan bebani rakyat dengan pajak. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Pemirsa Kalam Hati Kompas TV dimanapun berada, terutama yang ada di sini, ya Allah ke Megamendung melihat Pak Lurah lagi nyari barang antik yang dari Jerman. Ini ibu-ibu yang pada berkerudung merah bukan hanya cantik tapi hatinya selalu beriman. Insya Allah. Guru-guru makasih saya izin ya. Ustaz Sahdan dan juga Bunda Ustazah Yati. Kita dulu masih kecil ingat lagunya tuh. Naik, naik ke puncak tinggi. Sekarang berubah. Naik, naik, pajaknya naik. Tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat semua rakyat pada sengsara. Haha. Ya Allah. Kenapa jadi berubah begitu ya Bu ya? Ya Allah. Makanya yuk kita lihat. Ini temanya serem. Jangan bebani rakyat dengan pajak. Ya enggak gitu-gitu juga kali. Kita mah sebagai rakyat insya Allah patuh bayar pajak. Betul apa enggak? Cuman yang ngelola pajaknya cuma mikirin kita jogang dong. Betul enggak? Iya, kalau tadi Guru Sadan nyontoin yang jualan cireng aja pakai pajak. Ya, sementara yang pada gede-gede ditawarin pajaknya. Yuk kita lihat, tadi yang Ananda Azam baca, surat keempat, juz kelima, ayat ke-58. Nih jamaah sini hafalnya 30 juz, apa juz 30? Juz 30 semua setengah depan apa bagian akhir aja?
Nah, itu tadi yang dibacakan surat An-Nisa 58 itu kalau kita lihat asbabun nuzul, jadi ada ceritanya sebelumnya. Nabi lagi Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, Nabi minta siapa yang megang kunci pintu Ka'bah, multazam. Maka dihadapanlah seorang yang bernama Utsman bin Tolha. Begitu dihadapkan kepada Nabi, Nabi minta, tolong kunci serahin ke saya. Nabi minta kunci daripada pintu Ka'bah, Bu. Begitu Nabi pegang kunci pintu Ka'bah, Nabi masuk ke dalam Ka'bah, Nabi tawaf. Di saat Nabi tawaf, turunlah firman Allah surat An-Nisa ayat 58 yang hari ini kajian kita tadi dibacakan ayatnya oleh Ananda Azam. Innallaha ya'murkum an tu'addul amanati ila ahliha. Turun ayat itu, lantas Nabi di situ diingetin, Jibril membacakan tersebut, Nabi serahin tuh kunci kepada yang tadi namanya Utsman bin Tolha. Jadi Nabi di situ diingetin, serahin lagi tuh. Ayat ini menjelaskan itu amanahnya serahkan kepada Utsman bin Tolha. Padahal bukan saudara Nabi. Tapi dari ayat ini menunjukkan pelajaran berharga. Satu, menjalankan amanah ini enggak gampang. Dua, di saat diterima amanah harus menegakkan keadilan seadil-adilnya. Bu, Pak, rahimakumullah, dari ayat ini menunjukkan buat kita yang patuh pajak dan di saat mereka yang pengelola pajak lantas seenak-enaknya, nggak jujur, nggak amanah, maka ini yang tadi saya bilang arem-arem berasa anget. Lah beneran, serem banget. Kenapa nggak serem saat? Ya Allah, di saat dia ambil keuntungan semena-mena hanya untuk kelompoknya, lantas rakyat dibebankan dengan pajak semuanya, pajak. Berarti dengan cara yang halal apa nggak benar tuh, Bu? Mohon maaf, berarti curang apa enggak? Dan di saat senang hanya sekelompoknya, lantas dibuat senang istrinya, keluarganya. Bu, makanya kalau suami biasa pulang ngasih nafkah sebulan 50 juta. Jangan bilang gede banget, ini di masjid pakai contoh yang baik-baik aja dah. Iya, entah jadi doa, betul apa enggak? Lantas besok suami ibu pulang bawa duit 300 juta. Nih kira-kira nanya apa girang? Nah, tanya. Kenapa Ustaz? Nih terakhir nih sebagai betul-betul pesan Nabi. Kullul lahmin nabata min suhbin min sutin apa pandaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang sepanyol, separuh nyolong, maka api nerakalah yang pantas untuk memakannya. Dah, saya tutup pakai pantun boleh? Ini pantun baru ngarang saya barusan nih. Jadi belum ada di TV-TV yang lain. Beneran, beneran. Ya Allah, beli rujak saat di kota Madinah. Makannya di taman saat di Mekah. Petugas pajak di Indonesia semoga makin amanah. Supaya rakyat makin aman dan hidupnya barokah. Ya Bi. Masya Allah ya Bi ya. Jadi memang benar-benar ini harus hati-hati pengelolaannya ya. Iya dong. Karena ini sampai ke akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Sangat hana cara kada tasawala. Artinya? Artinya kita jangan sampai makan nangkanya anak-anak cucu kita kena getah. Wah, Masya Allah. Karena sesuatu yang tidak baik dan haram itu akibatnya bisa banyak ya Bi. Serem. Serem banget ya. Masya Allah Bu. Biasanya dalam seminggu kajian berapa kali? Tiap hari, 5 kali. Waduh, Masya Allah. Nah, kalau ibu-ibu keluar rumah suka jajan kan? Nah, kadang suka lupa jaga makanan, betul nggak? Nah, tapi tenang aja Bu, saya punya solusinya. Ini dia, Omepros. Solusi alami buat jaga kolesterol dan kesehatan jantung. Dengan omega 3, 6, dan 9, bantu turunkan LDL dan tingkatkan HDL. Dan manfaatnya apa aja sih dari Omepros ini? Yang pertama, menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Yang kedua, membantu menjaga kesehatan jantung dan melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, cocok dikonsumsi sehari-hari, terutama bagi yang suka makan makanan berlemak. Insya Allah dengan jantung yang sehat membuat langkah ibadah terasa ringan. Kolesterol yang terjaga membuat tubuh
siap berjuang dalam setiap amal. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan Omepros dengan promo spesial di outlet pilihan. Ayo, jaga kolesterolmu, mulai hidup sehat. Masya Allah, setelah ini Bu, siapa yang mau bertanya ke guru-guru kita? Nah, tahan dulu Bu, tahan. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.